Terima kasih teman-teman, Anda masih tetap setia mendukung channel ini, dan kita ketemu lagi di Inspirasi Mr. Masker. Terima kasih yang sudah like, yang sudah subscribe, yang sudah membagikan video-video di channel ini kepada teman-teman yang lain. Kita akan coba sharing teman-teman seputar kualitas hidup. Mungkin Anda merasa hidup Anda membosankan, hidup Anda tidak ada kemajuan, hidup Anda stagnan. Ada beberapa hal teman-teman yang perlu kita hindari dalam kehidupan kita agar kita tetap dan senantiasa memiliki gairah hidup yang baik, memiliki kualitas hidup yang baik, kehidupan yang menyenangkan, kehidupan yang membahagiakan, yang terus mengalami kemajuan dari hari ke hari. Bahkan kita bisa mencapai segala hal yang kita inginkan, impian-impian kita bisa terwujud. 7 hal sudah saya rangkum untuk Anda. Saya kemas sedemikian rupa dari pengalaman pribadi dan juga referensi dari berbagai macam sumber. Yang pertama teman-teman, yang harus kita hindari adalah berpikir negatif atau berprasangka buruk. Ini hal penting teman-teman yang tidak bisa kita sepelekan. Kita harus betul-betul teman-teman menghindari hal ini. Sebab apa yang kita pikirkan, itulah yang cenderung akan kita temui dalam realita kehidupan kita. Ketika Anda cenderung berpikir negatif, ketika Anda cenderung berprasangka buruk, maka keburukan-keburukan itulah yang sebenarnya Anda tarik dalam kehidupan Anda. Ketika Anda berpikir negatif, sebenarnya Anda tengah menciptakan gambar-gambar kehidupan yang negatif yang akan Anda temui dalam realita kehidupan Anda. Ya, sering kita belum apa-apa sudah berpikir atau berprasangka buruk. Pada saat Anda mungkin melihat orang lain memperoleh sesuatu, cenderung kita berpikir buruk atau berprasangka buruk. Paling juga itu dari hasil yang nggak benar. Atau ketika Anda ditawari sesuatu, ya diajak mungkin bisnis, kerjasama, atau mungkin kegiatan lain. Ketika Anda sudah terbiasa berpikir negatif atau berprasangka buruk, Anda mungkin akan melihat terlebih dahulu dari sisi negatifnya. Wah, jangan-jangan nanti penipuan. Wah, jangan-jangan aku cuma diakalin. Jangan-jangan ini bohong nih. Sebenarnya hal itu tidak salah teman-teman. Itu adalah bagian dari proteksi diri, adalah bagian dari pembelaan diri dan perlindungan diri. Tetapi ketika Anda cenderung menanamkan prasangka buruk atau pikiran negatif, maka yang akan keluar pertama kali dari pemikiran Anda adalah hal negatifnya, sehingga hal positifnya akan terabaikan. Nah, oleh karena Anda mengabaikan hal positif, maka Anda akan sulit menemukan hal-hal positif dalam kehidupan Anda. Ya, termasuk juga penilaian untuk diri Anda sendiri. Terkadang kita pesimis, berprasangka buruk, menilai negatif diri kita. Jangan-jangan nanti nggak berhasil dah, rugi saya. Wah, kayaknya susah ini. Ini hindari teman-teman. Anda akan mengalami kemunduran dalam kehidupan Anda. Ya. Solusinya ketika Anda sering berpikir atau berprasangka buruk adalah dengan berprasangka baik. Ambil sisi baiknya, lihat dari sisi baik. Meskipun maaf kata Anda melihat sesuatu hal yang buruk sekalipun, mari kita belajar untuk melihat dari sisi baik dengan berprasangka baik. Kemudian yang kedua, hindari menunda-nunda. Atau dalam bahasa kerennya teman-teman, ini sering disebut sebagai prokrastinasi, yaitu sebuah kebiasaan menunda-nunda. Baik itu menunda pekerjaan, menunda-nunda tugas, menunda-nunda rencana, ya, atau hal-hal yang sudah Anda jadwalkan, itu Anda menunda dengan berbagai macam alasan. Ntar dulu lah, nanggung, lagi sebentar selesai. Atau mungkin malah main game sebentar, atau besok aja deh, hari ini kayaknya lagi bad mood nih. Atau ntar deh kalau pas sudah ada modal. Inilah teman-teman yang disebut sebagai prokrastinasi. Kebiasaan menunda-nunda ini ternyata berdampak buruk terhadap kualitas kehidupan kita. Kita akan justru mengalami kemunduran dan kemunduran. Kita sulit untuk memperoleh kemajuan hidup, memperoleh keberhasilan, ya, apalagi kesuksesan. Yang ada justru sebaliknya, kita akan mengalami yang namanya kegagalan. Kita akan mengalami banyak kesulitan, banyak kesusahan dalam kehidupan kita. Seringkali ketika kita menunda-nunda, kemudian yang terjadi adalah kita terburu-buru. Pada akhirnya kita harus menyelesaikan atau mengerjakan itu dalam waktu yang sudah mepet. Sebab kita kehabisan waktu, kehabisan tenaga, kehabisan momen-momen yang
istimewa, yang spesial, hanya karena kita menunda-nunda tadi. Alhasil, bukannya hasil baik yang kita peroleh, tetapi hasil yang buruk. Hasil kita tidak maksimal, pekerjaan kita tidak berjalan sesuai dengan rencana, dan bahkan seringkali kita di situ mengalami yang namanya kegagalan. Ya, inilah teman-teman yang harus juga kita cermati dalam kehidupan kita. Nah, lantas apa solusinya agar kita tidak mempunyai kebiasaan menunda-nunda? Solusinya simpel. Niatkan dalam diri Anda dan lakukan mulai sekarang. Lakukan segera saat ini juga, semampu Anda. Ya, jadi Anda tidak lagi mencari alasan, nanti deh kalau sudah ada modal, itu menunda. Lakukan saja teman-teman, meskipun Anda belum punya modal. Lakukan semampu Anda. Ya, misalnya Anda ingin membuka sebuah usaha, Anda ingin membuka warung makan, Anda belum punya modal. Jika Anda menunggu modal, Anda akan menunda-nunda. Banyak waktu, banyak tenaga yang kemudian terbuang begitu saja. Momen spesial Anda akan hilang. Oleh karena itu, segera lakukan. Banyak hal yang bisa Anda kerjakan tanpa Anda harus menunggu modal. Buat rancangan terlebih dahulu. Lakukan observasi, belajar dari orang lain. Itu semua tidak membutuhkan modal, teman-teman. Justru apa yang Anda lakukan itu akan membuat Anda lebih cepat memperoleh modal. Kenapa? Karena ada energi positif yang muncul dalam diri Anda. Energi positif itulah teman-teman yang akan menjadi magnet untuk tadi menarik modal tadi. Ya, segera lakukan. Jangan tunda. Lakukan semampu Anda. Poin yang ketiga, hindari terlalu ambisius. Ambisi boleh teman-teman, ini mewakili sebuah semangat, sebuah motivasi, ya, sebuah niat yang kuat, ambisi. Tetapi terlalu ambisius ini harus dihindari. Kenapa? Ketika kita cenderung terlalu ambisius, kita akan mengerjakan sesuatunya terkadang lepas kontrol, teman-teman. Kurang matang dalam perhitungan kita. Kesabaran kita akan menurun. Kepekaan kita pun juga akan menurun. Pada akhirnya kita sendiri akan mengalami kelelahan. Dan tidak sedikit kemudian yang mengalami stres. Kita tidak memberi jeda. Kita tidak memberikan ruang dan waktu. Kita tidak memberikan kesempatan kepada diri kita untuk menjalani proses itu, menikmati proses itu, dan mensyukuri setiap proses yang harus kita lalui dalam kita mencapai sebuah tujuan atau keinginan. Pengennya cepat selesai, pengennya lekas jadi, harus pokoknya. Sekali lagi, ambisi itu sebenarnya bagus, tetapi terlalu berambisi ini harus kita koreksi, teman-teman. Harus kita evaluasi. Terlalu berambisi sering mendatangkan hal-hal negatif. Kita cenderung lebih ceroboh. Kita terkadang kurang perhitungan, kurang peka terhadap situasi, terhadap kondisi, terhadap lingkungan yang terjadi. Ketika Anda ingin berkebun misalnya, atau mungkin ingin membuka sebuah lahan pertanian, Anda terlalu berambisi. Mentang-mentang Anda sudah mempunyai modal, Anda sudah mempunyai lahan, Anda tidak ingin kalah cepat dengan orang lain. Anda kemudian berusaha untuk segera mewujudkan proyek itu tanpa Anda mempertimbangkan situasi dan kondisi. Mungkin Anda lupa bahwa cuacanya tidak mendukung, musimnya sedang kurang baik. Inilah yang akan terjadi ketika kita terlalu berambisi. Solusinya apa? Tentukan tujuan Anda. Apa yang ingin Anda capai, apa yang ingin Anda peroleh. Kemudian kerjakan itu tahap demi tahap. Jangan lupa, nikmati dan syukuri setiap proses yang Anda lalui. Ini penting, teman-teman. Ketika Anda bisa menikmati dan mensyukuri setiap proses tahap demi tahap, maka Anda akan dibawa secara natural kepada tujuan akhir Anda, tanpa Anda harus tergesa-gesa, tanpa Anda harus dalam tanda kutip ya, diperas tenaga pikiran Anda, seakan-akan Anda terpaksa, seakan-akan Anda dipaksa untuk menyelesaikan proyek Anda. Anda tidak bisa menikmati kebahagiaan Anda dalam setiap keberhasilan Anda. Ya, nikmati, syukuri setiap proses yang Anda lalui. Kemudian yang keempat, teman-teman, hindari menutup diri. Menutup diri dalam artian bukan hanya kita berdiam diri di rumah, bukan. Tetapi menutup diri di sini adalah kita terlalu sombong,
kita terlalu ego, kita terlalu mengandalkan diri kita. Kita tidak membuka diri kita untuk berbagai hal yang ada di luar sana, termasuk juga keberhasilan orang-orang di luar sana. Orang yang berhasil kita anggap sebagai musuh. Masukan atau saran itu kita abaikan, kita tentang. Kita lebih cenderung mengandalkan kemampuan diri kita tanpa kita mau belajar. Itulah yang akan terjadi ketika kita menutup diri. Kita hanya mengandalkan yang kita punya. Kita lupa bahwa ada banyak hal yang lebih baik di luar sana yang sebenarnya bisa menjadi satu hal positif, yang bisa membangun hidup kita, mengembangkan apa yang ada dalam diri kita. Ya, itu. Hindari menutup diri, tetapi buka diri Anda untuk berbagai hal, berbagai informasi. Solusinya agar kita tidak menutup diri adalah mari kita mau untuk belajar. Belajar dari lingkungan sekitar, belajar dari orang-orang yang sudah sukses, orang-orang yang sudah berhasil, termasuk juga belajar dari hal-hal kecil, teman-teman. Saran-saran, masukan, kritikan, ya, nasihat. Meskipun itu dari, maaf kata, hanya dari teman yang menurut Anda dia orang biasa. Mari kita serap itu semua sebagai satu masukan positif yang akan bisa membangun kepribadian kita bisa menjadi lebih baik. Ya, itu yang keempat. Yang kelima, hindari yang namanya minder. Minder sedikit berbeda dengan malu, teman-teman. Orang minder cenderung dia tidak berani untuk menunjukkan jati dirinya. Dia kehilangan yang namanya kepercayaan diri. Dia lebih cenderung menganggap dirinya kurang. Dia takut salah, dia takut keliru. Dia merasa tidak pantas, merasa tidak layak. Ini yang harus juga kita evaluasi jika kita ingin memperoleh kualitas hidup yang baik, ingin memperoleh kemajuan dalam kehidupan kita. Bagaimana solusinya agar kita tidak minder? Mari kita belajar untuk mulai percaya diri, menggali semua potensi yang ada. Kita merenung dalam diri kita bahwa kita mempunyai potensi. Tidak ada satu ciptaan pun yang tidak dilengkapi dengan yang namanya potensi. Orang sering menyebut ini sebagai talenta. Setiap orang yang diciptakan selalu memiliki talenta. Bahkan, maaf kata, orang yang mempunyai kekurangan secara fisik pun dia mempunyai talenta. Tuhan melengkapi semua ciptaannya dengan talenta, dengan keahlian, dengan kemampuan yang berguna untuk masing-masing ciptaannya tadi. Seberapapun kekurangan yang Anda miliki, ada satu hal kelebihan yang juga Anda miliki. Gali, teman-teman. Sadari itu, akui itu, dan syukuri itu. Berani tunjukkan setidaknya untuk diri Anda. Ini akan melatih Anda untuk menghilangkan rasa minder itu, sehingga pada akhirnya Anda akan berani menunjukkan itu kepada orang lain, kepada dunia. Banyak kisah inspiratif, teman-teman, yang bisa Anda temukan di media sosial, di internet. Banyak buku-buku motivasi yang bercerita tentang bagaimana orang-orang yang mempunyai kekurangan fisik, mereka pada akhirnya bisa sukses. Mereka bisa berhasil pada satu bidang tertentu. Ya, kenapa mereka berhasil padahal mereka mempunyai kekurangan? Satu hal, ya, yang perlu Anda catat, bahwa Tuhan menciptakan ciptaannya selalu dilengkapi dengan yang namanya talenta, kelebihan, kemampuan, di mana setiap orang mempunyai talenta yang berbeda-beda. Syukuri setiap anugerah yang Anda miliki saat ini. Itulah talenta Anda. Ya, itu yang kelima. Berikutnya yang keenam adalah hindari gengsi. Hampir sama seperti minder, tetapi gengsi ini lebih berhubungan dengan orang lain. Kita merasa bahwa harga diri kita akan jatuh ketika kita melakukan sesuatu hal. Anda enggan karena Anda takut, karena Anda merasa harga diri Anda akan jatuh, level Anda akan turun. Satu contoh, Anda diajak untuk berbisnis. Bisnis itu kebetulan dalam dunia kuliner. Anda harus berdagang keliling misalnya. Padahal omsetnya cukup menjanjikan, modalnya kecil. Tetapi karena Anda gengsi, waduh, masa iya aku S1 dari keluarga terpandang harus jualan keliling? Apa kata orang? Apa kata teman-temanku yang cuma lulusan SMA? Enggak.
Akhirnya teman-teman, kesempatan emas itu hilang hanya karena Anda gengsi. Anda terlalu menjaga atau mengagungkan harga diri Anda. Anda takut nanti Anda akan dipandang rendah ketika Anda melakukan sesuatu atau mengerjakan suatu pekerjaan. Di satu sisi mungkin gengsi ini harus kita pertimbangkan dari sisi positif ya. Tetapi pada kenyataannya teman-teman, seringkali gengsi itu membawa kita kepada hal negatif. Ini menjadi penghambat teman-teman untuk kemajuan diri kita. Ketika Anda maaf kata ingin menjadi seorang artis, di mana peran pertama Anda ternyata Anda menjadi seorang figuran. Anda hanya menjadi seorang tukang ojek misalnya, yang mengantarkan pemeran utama dalam adegan tersebut. Anda yang merasa sebagai, wah, saya dulu lulusan dari teater A, teater terkenal, masa iya dapat peran cuma sebagai figuran? Gengsi itu muncul. Yang terjadi apa? Gengsi itu akan menghambat karir Anda. Kesempatan-kesempatan emas Anda akan hilang hanya gara-gara gengsi. Yang ketujuh teman-teman, ini juga harus Anda perhatikan, yaitu hindari meremehkan atau menyepelekan hal-hal kecil. Sering kali ini kita alami teman-teman, terjadi dalam kehidupan kita, bahkan tanpa kita sadari. Saya mau punya pengalaman yang mungkin juga pernah Anda alami, tetapi dari sini saya kemudian berpikir, ternyata betul, kita tidak boleh menyepelekan hal-hal kecil atau meremehkan hal-hal kecil. Termasuk itu adalah masalah. Sekecil apapun masalah, jangan Anda anggap remeh. Termasuk juga ide atau gagasan. Ya, sekecil apapun ide Anda, gagasan Anda, jangan anggap remeh. Termasuk juga saran atau nasihat, jangan anggap remeh. Kita harus menghargai itu dan menganggapnya sebagai suatu hal positif yang bisa membangun hidup kita. Hargai, kemudian respon dan segera carikan solusi akan hal-hal kecil yang ada di sekitar Anda. Jika itu masalah, segera teman-teman selesaikan. Jangan Anda menumpuk-numpuk ya. Kebiasaan Anda meremehkan atau menyepelekan akan berakibat masalah Anda semakin besar. Saya mengalami ini. Satu contoh teman-teman, masalah kendaraan. Ketika sepeda motor Anda mulai Anda rasakan adanya satu hal yang tidak beres, suaranya agak sedikit mungkin kasar, tapi kemudian Anda menyepelekan, cuma suara aja, masih bisa jalan normal. Apa yang terjadi? Percaya atau tidak teman-teman, masalah yang hanya kecil, yang hanya dari suara tadi, ketika Anda tidak cari tahu penyebabnya dan kemudian tidak Anda carikan solusinya, itu bisa berakibat fatal, bisa menjadi masalah yang besar. Harusnya Anda hanya keluar uang sedikit untuk masalah yang kecil, tapi karena Anda meremehkan atau menyepelekan, pada akhirnya Anda harus keluar uang besar untuk menyelesaikan masalah Anda yang sudah menjadi besar. Termasuk juga ide atau gagasan teman-teman. Ketika Anda memiliki sebuah ide atau gagasan sekecil apapun, tidak ada salahnya Anda mencoba menjalankan ide itu. Banyak orang yang sukses yang hanya diawali dari ide-ide sederhana, yang awalnya hanya iseng, tetapi karena ide itu direspon, maka ide itu kemudian menjadi sebuah ide yang besar, dan hasilnya kemudian spektakuler. Termasuk juga saran atau nasihat. Seringkali ketika kita memperoleh saran atau nasihat, kita menyepelekan nasihat-nasihat, saran-saran dari mungkin teman-teman, ya dari orang-orang, dengan alasan kita sudah sering mendengar nasihat itu. Inilah yang harus kita koreksi dan evaluasi teman-teman. Perhatikan, hargai, respon, dan carikan solusi setiap hal-hal kecil, masalah-masalah yang ada di sekitar Anda. Selesaikan selagi masih kecil teman-teman. Ini akan membuat Anda lebih mudah untuk memperoleh kemajuan dalam kehidupan Anda. Terima kasih teman-teman Anda sudah menyimak. Saya yakin, saya percaya Anda bisa menangkap intisarinya. Buat ringkasan tersendiri untuk keperluan Anda teman-teman, kemudian mulai jalankan dalam kehidupan Anda. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman yang lain. Jangan lupa juga dukung channel ini dengan mengaktifkan tombol lonceng notifikasi Anda, agar Anda tidak ketinggalan video terbaru yang saya persembahkan untuk Anda di channel ini. Terima kasih sekali lagi. Kurang-kurangnya mohon maaf. Dan akhir kata, salam sukses dan salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga Anda.